Hai semua, kita ketemu lagi di mata kuliah Sejarah Seni Rupa Barat atau History of Western Art. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Prehistoric Art yang kemarin belum selesai. Kemudian kita akan lanjutkan dengan peradaban awal, yaitu peradaban Mesopotamia. Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan mengenai era prasejarah dibagi menjadi 3 periode, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Paleolitikum di mana masyarakatnya atau kebudayaannya hidupnya masih nomaden, kemudian mencari makannya masih food gathering, peralatannya sebagian besar terbuat dari batu, masih sangat sederhana dan sangat kasar sekali. Nah, ini minggu lalu sudah saya jelaskan ya, dan mereka juga sudah mulai membuat tanda-tanda pada batu, ataupun mereka sudah mulai membuat karya-karya seni yang berupa patung. Kalau kalian masih ingat, minggu lalu kita bahas mengenai patung yang ini ya, Venus of Willendorf, yang kemudian saya juga sudah kasih videonya. Melambangkan apa? Kemungkinan melambangkan kesuburan. Ukurannya kecil, hanya sekitar 10-11 cm. Nah, kemudian setelah itu mereka juga sudah mulai membuat lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua, yang sebagian besar lukisannya berupa lukisan binatang-binatang besar. Dan kemarin saya juga sudah tekankan bahwa tujuan mereka membuat karya seni itu untuk apa sih? Terutama untuk kepercayaan ya. Jadi alasan manusia membuat karya seni adalah sebagai bagian dari kepercayaannya mereka. Walaupun kepercayaannya belum jelas bentuknya apa. Apakah itu animisme, dinamisme, belum ketahuan seperti apa. Nah, kemudian ini minggu lalu sudah kita bahas. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu ke periode Mesolitikum, zaman Batu Tengah. Nah, bedanya apa dengan periode sebelumnya? Ini ada gambar ya, manusia prasejarah atau manusia primitif yang berkumpul. Tapi kalau kalian lihat di gambar ini, mereka masih tinggal di shelter-shelter. Tapi kebanyakan di gambar ini sih manusianya sudah manusia Cro-Magnon ya, sudah bukan manusia Neanderthal lagi. Kemudian pada periode ini, pada akhir periode Mesolitikum, banyak pemburu nomaden yang berkumpul menjadi masyarakat dan kemudian meningkat menjadi komunitas petani yang tinggal menetap. Artinya pada periode ini masyarakatnya sudah mulai mengenal teknik bercocok tanam, walaupun masih sangat sederhana sekali, sehingga mereka bisa menetap di satu tempat, bercocok tanam, kemudian memanen dan memakan hasil panennya, sampai kemudian tanahnya sudah tidak subur lagi, mereka pindah tempat. Artinya mereka sudah menetap di satu tempat lebih lama daripada sebelumnya. Kemudian selain itu di periode ini mereka juga sudah menemukan bahwa binatang itu bisa diternakan. Artinya ada binatang-binatang yang bisa dijinakkan, kemudian dipelihara, diternakan, hasilnya kemudian mereka makan. Ya, kemudian mereka juga menemukan bahwa ada juga binatang-binatang yang tidak dimakan. Artinya binatang yang bisa dijadikan companion, dijadikan peliharaan itu juga ada. Nah, itu pada periode ini. Kemudian peralatannya seperti apa? Peralatannya masih peralatan buatan tangan, kemudian terdiri dari benda-benda yang ditemukan di alam, namun lebih halus. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa lebih halus, tidak sekasar peralatan periode Paleolitikum. Contohnya seperti apa? Ada tongkat kayu digunakan untuk memukul atau melempar buruan, ada tulang binatang digunakan untuk sendok, ada alat penetak atau chopper, dan juga kapak genggam. Kapak genggam masih dipakai ya di periode ini. Ini ya, alat penetak ini yang bentuknya, yang gambar di atas yang bentuknya agak bulat-bulat, mungkin digunakan untuk menumbuk hasil tanaman mereka ya, untuk dijadikan gerabah. Kok gerabah sih? Dijadikan biji-bijian, untuk menumbuk biji-bijian hasil bercocok tanam mereka. Nah, kemudian ada juga tombak seperti yang gambar di bawah, nggak terlalu jelas ya. Ada gambar di bawah. Nah, ujungnya mereka buat dari batu yang dibentuk kayak mata panah. Kemudian tongkatnya dari kayu ya, seperti gambar yang di bawah.
Kemudian kita masuk ke periode berikutnya, yaitu periode Neolitikum zaman batu baru. Kemarin sudah dijelaskan ya, neo itu neo baru, atau kalau di bahasa Inggrisnya new, kemudian litos itu batu, Neolitikum. Nah, perkembangannya seperti apa? Pada periode ini mereka sudah tinggal dalam kelompok yang lebih besar. Mungkin tidak 5-6 orang lagi dalam satu kelompok, tapi bisa puluhan ya, 10-20. Kemudian mereka membentuk pemukiman yang lebih permanen dan menunjuk seorang ketua atau pemimpin suku. Nah, kenapa mereka tinggal dalam kelompok yang lebih besar? Karena mereka sudah mulai membuka lahan untuk bercocok tanam, walaupun belum mengenal irigasi. Karena mereka bercocok tanam, mereka memerlukan tenaga manusia untuk melakukan cocok tanam tersebut ya, untuk meletakkan bibitnya, kemudian untuk merawat tanamannya, kemudian untuk menuai, kemudian untuk memanen dan lain sebagainya. Nah, ini memerlukan manpower atau tenaga manusia yang cukup banyak, sehingga mereka mulai tinggal dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dan mereka mulai tinggal menetap berdekatan dengan lahan yang sudah mereka buka. Nah, karena mereka sudah mulai menghasilkan makanan sendiri, sehingga kelompok mereka disebut dengan, atau cara mencari makan mereka disebut dengan food producing, tidak lagi food gathering. Kemudian setelah itu mereka juga melakukan barter untuk memenuhi kebutuhan harian yang nantinya akan berkembang menjadi perdagangan. Nah, yang penting pada periode ini mereka mulai percaya pada kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri, yaitu animisme, kepercayaan terhadap roh leluhur, dan mereka percaya bahwa roh leluhur menempati benda-benda. Selain itu mereka juga memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda memiliki jiwa. Nah, ini kepercayaan yang sangat menarik ya. Mungkin kalian sudah pernah dengar mengenai animisme dan dinamisme. Nah, mereka percaya bahwa untuk animisme, mereka percaya bahwa leluhur mereka yang sudah meninggal akan pergi ke satu tempat, entah itu dimensi lain atau dunia lain, atau pergi ke satu tempat, dan roh ini bisa dipanggil lagi. Apabila masyarakat mereka yang sekarang gitu, misalnya mereka mengalami kegagalan panen, atau ada wabah penyakit, atau ada kesulitan-kesulitan lain yang mereka tidak menemukan jalan keluarnya gimana cara mengatasi masalah ini, mereka akan memanggil si roh leluhur tersebut yang sudah pindah ke dunia lain. Mereka akan panggil dalam sebuah upacara, mereka akan mengadakan upacara, dan roh ini akan membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, ini kepercayaannya mereka ya. Sehingga leluhur itu sangat penting untuk mereka. Nah, biasanya melakukan kepercayaan itu siapa? Biasanya melakukan kepercayaan disebut dengan dukun atau syaman. Sehingga syaman pada periode ini memiliki posisi yang sangat penting, dan biasanya syaman pun dipercaya sebagai ketua suku atau pemimpin suku, sehingga pemimpin suku itu juga berperan sebagai syaman atau dukun. Dan biasanya percaya atau tidak, yang dianggap sebagai orang yang dianggap penting atau yang memiliki kedudukan penting di periode ini adalah perempuan. Jadi biasanya kepala suku atau dukun itu biasanya perempuan. Ya, nanti boleh dibaca di bukunya Peradaban, Kartun Riwayat Peradaban, di situ diceritain. Nah, kemudian ada juga kepercayaan dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda-benda memiliki jiwa, sehingga mereka mulai melakukan pemujaan terhadap benda-benda. Misalnya mereka percaya bahwa di satu batu ada roh leluhurnya di sana, atau ada jiwanya, mereka akan melakukan persembahan kepada batu atau pohon atau benda-benda lain, yaitu kepercayaan dinamisme. Nah, ini beberapa contoh pemukiman mereka. Yang sebelah kiri adalah pemukiman Catal Huyuk. Jadi mereka benar-benar tinggal, bukan shelter lagi kayak di zaman Paleolitikum yang cuma berupa ranting-ranting yang jadiin satu, atau tulang-tulang ataupun gua. Kalau di periode Neolitikum benar-benar sudah bikin rumah. Jadi memang sudah jadi pemukiman. Seperti yang di sebelah kiri ya. Kiri itu ada pemukiman awal Catal Huyuk. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang gambar atas nih, bagian dalam rumahnya, dan rumahnya pun sudah ada ruangan-ruangannya ya. Jadi ada ruang tidurnya, ada dapurnya, ada ruang tempat menyimpan makanannya dan lain sebagainya. Kemudian yang di bawah ini di Skotlandia, sama pemukiman Neolitikum juga, terbuat dari batu ya, yang di Skotlandia. Kemudian peralatannya seperti apa?
Karena zaman batu, artinya peralatannya masih sebagian besar terbuat dari batu. Peralatan yang dibuat dengan tangan dan benda-benda yang ditemukan di alam masih sama ya, seperti dua periode sebelumnya. Kemudian, namun bedanya apa? Tingkat kehalusannya jauh lebih tinggi, jauh lebih halus. Kemudian batu-batunya sudah bisa dipoles, artinya sudah bisa diasah, sehingga sangat halus dan mulai dibentuk sesuai kebutuhan. Kalau zaman sebelumnya kan batunya cuman modelnya cuman hand axe aja gitu untuk menguliti binatang, untuk bercocok tanam, untuk segala macam pakainya hand axe. Kalau yang ini sudah dibuat sesuai kebutuhan, kayak apa peralatannya kita lihat ya. Nah yang yang ini disebut nih alat-alat pertanian ya. Ada kapak batu, yang ini, yang lonjong, kadang-kadang disebut juga kapak lonjong karena bentuknya lonjong. Terus yang ini, yang lonjong ini, kelihatan ya gambar sebelah kiri. Yang lonjong ini itu mata kapaknya ya, jadi jangan kalian bayangin kayak hand axe kan dia pegangnya pakai tangan. Kalau yang ini enggak, itu mata kapaknya terbuat dari batu, terus tongkatnya terbuat dari kayu. Ya, jadi cara pakainya kayak yang di gambar sebelah kiri, tapi yang bagian atas kelihatan ada kayu, terus di ujungnya ada mata kapaknya terbuat dari batu. Jadi ini yang lonjong-lonjong ini untuk mata kapaknya. Kemudian berikutnya ada juga yang ini kayak bentuknya sabit, disebut dengan sabit batu bergigi. Kalian lihat ya bentuknya sabit, setengah-tengahnya ada kayak giginya. Nah ini juga terbuat dari batu, sudah diasah sampai tajam. Gunanya untuk apa? Untuk bercocok tanam, jadi untuk memotong-motong tanaman. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah peralatan dapur. Ada kayak ulekan yang batu, terus ada yang buat numbuk ya. Kemudian mereka sudah mulai bikin sendok, sudah mulai bikin tembikar-tembikar dari tanah liat untuk mangkok, untuk tempat menyimpan makanan dan lain sebagainya. Jadi di periode ini alatnya sudah jauh lebih halus dan sudah mulai dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang menarik lagi apa? Ini karena mereka di periode ini manusianya udah Cro-Magnon semua ya. Artinya sudah, kalau kalian udah nonton film The Croods, kalian lihatlah bedanya Neanderthal sama Cro-Magnon seperti apa. Kalau Cro-Magnon memang punya kecerdasan, mereka membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah mereka atau untuk mempermudah hidup mereka. Nah, salah satunya adalah ini, perempuan belajar menganyam jerami menjadi keranjang. Karena mereka merasa mereka butuh sebuah alat untuk membawa hasil panen mereka yang banyak. Mereka butuh alat untuk membawa hasil panen mereka ke tempat tinggal mereka. Sehingga kemudian mereka menganyam jerami menjadi keranjang yang ringan dan kuat, yang bisa mengangkut segunung sayuran. Ya, jadi mereka punya solusi lah terhadap masalah-masalah mereka. Kemudian, nah ternyata ini yang kemudian memberi ide untuk memintal serat alam menjadi tali. Nah, ternyata pada periode ini tali merupakan penemuan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan ada tali mereka bisa mancing. Kalau dulu sebelumnya mancingnya kan pakai tongkat ya, ikannya ditangkap pakai tongkat. Mungkin kalian pernah lihat ya, orangnya masuk ke dalam sungai, terus lihat ada ikan di bawah langsung ditusuk-tusuk, ditangkap lah. Susah ya nangkapnya karena ikannya kan geraknya cepat. Nah, dengan ada tali mereka bisa mancing, ataupun mereka bisa bikin jaring buat nangkap ikan. Kemudian selain itu tali juga bisa dipakai untuk menjerat kelinci atau menjerat binatang. Tali juga bisa digunakan untuk busur panah. Jadi kalau periode sebelumnya cuma bikin tombak, kalau periode ini mereka sudah mulai bikin busur panah. Ya, sehingga berburu mereka lebih mudah, ataupun kalau mereka mau berperang dengan suku lain bisa pakai panah ini. Gitu ya. Nah, kemudian mereka juga membuat tanda-tanda pada bidang keras, atau mereka membuat gambar juga sama seperti periode sebelumnya. Hanya bedanya apa? Di periode ini lukisan-lukisannya tidak hanya menggambarkan binatang, tapi juga ada figur-figur manusianya. Kalian lihat ya yang ini. Yang ini juga, ini ada figur-figur manusianya. Nah, lukisan ini adalah lukisan dinding yang ditemukan di pemukiman Chatelhuyuk. Jadi ini adanya di rumah, di dinding rumah. Nah, perlu diingat, ini adalah pada periode ini ya, pada periode Neolitikum ini, manusia pertama kalinya membuat lukisan atau membuat karya seni
di dinding yang di media yang dibuat oleh manusia sendiri. Kalau sebelumnya, periode sebelumnya mereka membuat karya seni kan di gua, dinding gua, atau di batu-batu yang mereka temukan di alam. Nah, kalau di sini mereka mulai membuat karya seni di dinding rumah, artinya medianya sudah dibuat oleh manusia sendiri dan halus. Dinding rumahnya kan rata ya, kayak rumah kita lah kurang lebih. Enggak gelombang-gelombang kayak di dinding gua. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh lukisannya. Nah, kemudian kalau ini kalian tahu nggak ya? Ini mungkin pernah lihat ya, atau mungkin ada yang tahu ini apa. Nah, ini adalah Stonehenge. Ya, ini cukup terkenal. Ini adalah batu-batu, tapi batu apa sih sebetulnya? Nah, ini yang disebut kita mulai ke periode berikutnya, ini periode megalitikum, kebudayaan zaman batu besar. Ada yang menyebut ini sebagai kebudayaan bukan periode. Kenapa? Karena megalitikum ini berlangsungnya bersamaan dengan periode neolitikum. Dan megalitikum ini masih berlangsung, bahkan sampai di sekarang pun masih ada ya suku-suku atau budaya yang masih percaya dengan kebudayaan batu besar ini. Nah, kita lihat ya kayak apa sih kebudayaan batu besar. Nah, pada kebudayaan megalitikum ini mereka mulai membuat peralatan upacara karena mereka sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme tadi ya di Neolitikum. Di megalitikum ini mereka mulai membuat peralatan upacara yang ukurannya besar. Besarnya nggak cuma 1 meter, 2 meter, enggak, tapi benar-benar besar sekali. Nah, peralatannya apa aja? Antara lain ada menhir. Nah, menhir ini adalah batu besar dengan posisi tegak, sering ditemukan satu batu yang sendiri atau ini yang monolit seperti ini, atau beberapa batu dalam sebuah kelompok seperti ini. Nah, ini Stonehenge. Stonehenge itu terhitungnya sebagai menhir juga, tapi dia tidak monolit, artinya dia nggak satu batu tapi banyak batu yang berkelompok. Dan ini besar banget ya Stonehenge ini, tinggi, batu-batunya tinggi banget. Kemudian selain menhir, walaupun sampai sekarang tidak tahu pasti sih fungsi menhir ini untuk apa. Ada yang bilang sebagai penunjuk arah, waktu, penanda waktu, atau kuburan. Masih belum jelas fungsinya untuk apa. Kalau di kebudayaan kita sih kebudayaan Indonesia percaya sebagai lambang kesuburan. Nah, menariknya adalah manusia prasejarah ini walaupun mereka tinggalnya terpisah-pisah, jadi ada manusia prasejarah yang tinggal di Eropa misalnya, ada manusia sejarah yang tinggal di Asia, bahkan ada yang di Indonesia, di Nusantara, atau ada yang di Afrika, pokoknya di berbagai belahan dunia ya ada manusia prasejarah, manusia primitif. Dan mereka belum bisa berhubungan satu sama lain ya, nggak kayak kita sekarang pakai Facebook, pakai Instagram gitu, kita bisa kenalan sama orang di Eropa, bisa kenalan sama orang di Amerika. Nah, belum. Jadi mereka pada saat itu tidak bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tapi menariknya, mereka kayak otaknya berpikir di frekuensi yang sama. Karena hampir seluruh manusia prasejarah di seluruh permukaan bumi pada saat itu, mereka semua bikin menhir. Jadi menhir tidak cuma ditemukan di Stonehenge ini di Inggris atau di Eropa, tapi di Indonesia juga ada, di Asia juga ada, di Afrika juga ada, di Amerika pun ada menhir. Jadi kayaknya manusia prasejarah itu memiliki kepercayaan yang sama sehingga mereka membuat barang yang sama walaupun mereka nggak kenal satu sama lain gitu ya. Nah, kemudian selain menhir juga ada ini disebut dengan dolmen. Dolmen ini makam dengan satu kamar, biasanya terdiri dari 3 atau lebih batu vertikal yang dibikin berdiri ya, 3 atau lebih. Kemudian ada satu lagi yang taruh di atasnya, jadi kayak meja seperti ini, seperti yang ada di gambar. Nah, ini ada yang bilang ini untuk kuburan, jadi di dalam ruangan ini kan membentuk ruangnya, bawahnya ruangannya bisa untuk makam, kemudian atasnya ditutup jadi kayak ruangan. Ada juga yang bilang bawahnya untuk makam, atasnya untuk meja persembahan. Ya, walaupun masih belum pasti sih fungsinya untuk apa. Nah, ini sekilas summary dari
masa prasejarah dari Paleolitikum, gaya hidupnya nomaden, food gathering, kemudian peralatannya, karakteristik peralatannya, kemudian karya seninya seperti apa. Kemudian zaman Mesolitikum, kehidupannya seperti apa, ada yang menetap, masih tapi lebih banyak yang nomaden, kemudian masih food gathering. Kemudian pada periode Neolitikum sudah mulai menetap, punya pemukiman, food producing karena sudah mulai bercocok tanam, memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian peralatannya sudah sangat halus, dibuat sesuai kebutuhan. Kemudian zaman Megalitikum bersamaan dengan Neolitikum, kemudian gaya hidup, peralatan, dan karakteristik peralatan sama dengan Neolitikum. Hanya Megalitikum ini berbeda karena mereka mulai membuat peralatan upacara ya, dari batu-batu yang ukurannya sangat besar. Sangat besarnya, besar banget. Sampai manusia modern pun belum tahu gitu gimana sih caranya mereka bikin Stonehenge. Batu yang sebesar itu bagaimana caranya bisa berdiri, ya, berdiri tegak. Belum lagi batu yang di atasnya cara naruhnya itu gimana. Oke, sampai sini. Oke, sampai di sini periode prasejarah sudah selesai. Kalau ada yang mau tanya, silahkan boleh tanya di discussion forum. Kemudian ini daftar pustakanya, silahkan dibaca, terutama buku ini ya. Karena apa yang ada di slide saya semua diceritain di sini, ceritanya dalam bentuk komik. Terus seru komiknya, ya. Jadi silahkan dibaca. Kemudian untuk prasejarah sampai di sini, kita lanjutkan materi berikutnya yaitu peradaban awal Mesopotamia. Silahkan diklik di video selanjutnya. Thank you.